Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk membuat media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membuat media animasi sederhana. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai membuat media audio, ya. Kemudian menggabungkan media audio tersebut ke dalam media gambar dan media teks. Nah, untuk membuat multimedia, ya, kemarin kita berarti sudah mempersiapkan rekaman suara, ya, kemudian gambar, teks, ya. Nah, salah satu unsur dari sebuah multimedia ini adalah animasi. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membuat media pembelajaran dalam bentuk animasi, ya. Nah, meskipun nanti contoh yang diberikan dalam video ini ya animasi sederhana, ya. Jadi nanti kita membuat dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, baik, kita mulai, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan animasi, ya? Jadi animasi ini, ya, berasal dari kata anima. Nah, artinya hidup, ya. Nah, jadi animasi di sini ini, ya, merupakan gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup. Nah, ini, ya. Nah, jadi gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup ini merupakan kumpulan dari gambar-gambar. Ya, gambar-gambar itu berubah secara beraturan, ya, dan bergantian ditampilkan. Jadi antara satu gambar dengan gambar yang lain itu berbeda, ya, dan ditampilkan secara bergantian sehingga gambar yang muncul itu seolah-olah, ya, bergerak. Gambar yang tampil seolah-olah bergerak, ya, karena berubah secara beraturan. Nah, ini, ya. Jadi animasi ini bisa berupa tulisan, ya, bentuk benda, warna, dan spesial efek, ya. Jadi intinya di sini adalah adanya gambar yang berubah-ubah, beraturan secara bergantian ditampilkan. Sehingga kalau di sana ada tulisan, ya, berubah-ubah, ya, kemudian ada bentuk benda, warna, dan spesial efek, ya, itu kita sebut dengan animasi. Nah, kemudian macam-macam animasi yang bisa kita buat nanti. Yang pertama adalah animasi frame by frame, ya. Nah, jadi animasi frame by frame itu artinya bahwa gerakan gambar yang seolah-olah hidup itu karena menampilkan satu frame, kemudian dilanjutkan dengan frame yang lain secara bergantian berurutan, ya, sehingga tampak bergerak, ya. Ini adalah salah satu contoh animasi yang sudah saya buat, ya, dengan menggunakan model frame by frame. Jadi di sini ada prinsip kerja dari sebuah mesin diesel. Nah, jadi kita menampilkan banyak gambar, ya, yang ditampilkan secara bergantian sehingga seolah-olah gambar ini hidup. Nah, ini, ya. Nah, ini jadi animasi frame by frame, ya. Kemudian animasi motion twin. Nah, ini, ya. Nah, jadi animasi motion twin ini adalah animasi yang misalkan kita memiliki sebuah gambar, ya. Kemudian gambar itu digerakkan dengan fasilitas yang ada di dalam aplikasi yang kita gunakan, ya. Berbeda dengan yang frame by frame. Jadi frame by frame ini tadi menampilkan satu gambar, dilanjutkan gambar yang lain, dan setiap gambar berbeda sehingga akan tampak gambar yang bergerak, gitu, ya. Tetapi kalau animasi motion twin ini gambarnya satu, ya.
Jadi atau kelompok gambar gitu ya. Kemudian digerakkan ya, bisa diputar ya, bisa berpindah tempat, digeser ke atas, ke bawah, ke kiri dan kanan ya pada gambar tersebut. Jadi gambarnya hanya satu dan gerakan itu difasilitasi oleh aplikasi ya, fasilitas yang ada di aplikasi tersebut. Jadi ini contoh sebuah gambar yang saya buat, kemudian gambar yang sudah saya buat ini diputar ya menggunakan fasilitas yang ada pada aplikasi yang saya gunakan. Ya, apa aplikasi yang saya gunakan? Ya, kita bahas nanti di belakang. Dan saya yakin aplikasinya semua orang nanti bisa menggunakannya ya, dan nanti kita bisa membuat juga animasi-animasi yang sederhana ya. Nah, ini yang animasi motion twin ya. Jadi ini berputar ya. Nah, kemudian animasi shape twin ya. Animasi ini intinya adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya ya. Jadi kalau di sini misalkan elips ya, kemudian berubah menjadi kotak ya, kemudian elips yang tadinya warnanya merah ya nanti ada menjadi biru dan seterusnya. Jadi perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini yang animasi shape twin ya. Nah, ini jadi kita mengenal nanti ada animasi frame by frame, animasi motion twin dan animasi shape twin ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai pembuatan animasi ya sederhana ya, kita lihat dulu beberapa contoh yang sudah saya buat. Jadi ini beberapa contoh yang sudah saya buat berasal dari gambar kemudian dibuat animasinya ya. Kita lihat yang pertama. Jadi ini adalah rangkaian sistem pengapian konvensional. Nah, pada animasi yang sebelah kiri ini menggambarkan proses aliran arus ya pada bagian-bagian sistem pengapian ya pada saat platina membuka dan menutup ya, sehingga bisa diperhatikan nanti peristiwa apa saja yang terjadi pada saat platina membuka ya, dan peristiwa apa saja yang terjadi saat platina tertutup. Ini digambarkan aliran arusnya secara perlahan-lahan. Nah, ini ya. Nah, sedangkan animasi yang dibuat yang sebelah kanan ini menggambarkan proses membuka dan menutupnya platina dan efek-efek yang terjadi ya pada komponen-komponen sistem pengapian. Dan ini gerakannya lebih cepat dibanding dengan yang sebelah kiri. Nah, tentu keperluannya berbeda. Jadi kalau ini melihat secara keseluruhan ya, bagaimana kerja sistem pengapian sampai terjadi percikan api pada busi. Kalau di sini sebenarnya sama juga. Jadi memperlihatkan bagian per bagian dari komponen sistem pengapian ya. Apa yang terjadi pada koil, tetapi di sini aliran arus ditampilkan secara perlahan-lahan. Pada saat platina menutup maupun membuka, kemana sajakah aliran arus tersebut, maka digambarkan secara perlahan-lahan di sini, sehingga harapannya ya peserta didik lebih mudah memahaminya. Ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ya ini contoh animasi aliran arus ya pada suatu rangkaian. Contoh rangkaian di sini ini adalah rangkaian sederhana dari regulator elektronik. Yang dianimasikan di sini adalah aliran arus dari baterai ke komponen-komponen regulator elektronik. Ya, sehingga bisa kita lihat pada posisi kunci kontak on, mesin belum hidup, aliran arusnya kemana saja. Ya. Kemudian pada saat di sini mesin berputar, ya, mesin hidup, tegangan pengisian di bawah 14 volt. Aliran arusnya digambarkan oleh anak-anak panah yang bergerak ini. Ya. Nah, jadi ini menggambarkan bagian
mana transistor yang off, bagian mana transistor yang on. Ya, kemudian ini animasi yang lainnya, ya, sistem pengisian bekerja, ya, mesin hidup, tegangan output baterai lebih dari 14 volt, arus mengalir kemana saja. Jadi ini visualisasi dari aliran arus pada rangkaian sistem pengisian, ya, khususnya yang dasar regulator elektronik, ya. Kemudian ini animasi yang menggambarkan memotong benda kerja dengan gergaji, ya. Jadi menggunakan gergaji tangan. Jadi ini animasi sederhana yang memperlihatkan pemotongan benda kerja dengan menggunakan gergaji, ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain lagi, ya. Jadi ini animasi yang sudah saya buat, ya. Ini tadi sudah di awal diberikan juga, ya, sudah ditampilkan. Jadi ini adalah langkah kerja dari motor diesel, ya, mulai langkah isap, ya, kemudian kompresi, ya, usaha, kemudian buang. Nah, ini ya, ini kita buat juga, ya, dengan aplikasi yang saya yakin semua orang bisa menggunakannya dan mudah, ya. Ini contoh lain lagi animasi yang menggambarkan bagaimana sebuah penghantar yang dialiri arus berada di dalam suatu medan magnet, ya. Penghantar tersebut akan mendapat gaya dorong, ya. Jadi kalau penghantar antar kedua penghantar ini saling terhubung, ya, maka dia bisa membentuk putaran. Ini adalah prinsip dasar dari motor listrik, ya, motor DC. Nah, ini jadi ini juga kita buat gambar sederhana ini. Jadi untuk memvisualisasikan bagaimana efek aliran arus pada suatu penghantar di dalam suatu medan magnet. Nah, kemudian ini juga menggambarkan percikan api dari busi pada elektroda busi. Bagaimana api memercik. Nah, ini, ya. Nah, ini contoh animasi sederhana yang sudah dibuat dan saya yakin nanti juga kita bisa membuatnya, ya. Kemudian contoh yang lainnya, ya. Ini tadi juga sudah dicontohkan. Jadi animasi motion twin, ya. Nah, kemudian ini adalah animasi yang memvisualisasikan kerja dari platina, ya, membuka dan menutup, ya, dilakukan oleh cam, ya, dan menutupnya oleh pegas. Dan animasi yang di bawahnya ini menggambarkan satu sistem pembangkit pulsa, ya, pada sistem pengapian elektronik. Ya, jadi di sini ada kumparan, pick up coil, ada magnet permanen, dan ini ada rotor. Nah, ini kita buat juga untuk memberikan gambaran kepada siswa bagaimana rotor dalam suatu sistem pengapian elektronik bekerja. Nah, kalau ini bagaimana platina membuka dan menutup, ya. Nah, ini jadi ini adalah contoh-contoh animasi yang sudah dibuat, ya, animasi-animasi sederhana. Namun untuk pembelajaran dasar di sekolah kejuruan atau di lembaga pendidikan lainnya saya kira sangat bermanfaat, gitu, ya. Nah, sekarang untuk membuat animasi-animasi sederhana ini, ya, langkah apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, ini, ya. Sebenarnya kalau kita mengikuti aturan idealisnya, maka banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tetapi kita sebagai pendidik, apakah harus mengikuti langkah-langkah yang idealis sehingga akhirnya kita tidak bisa membuat dan tidak jadi medianya, ya, sehingga kesulitan untuk menyampaikan materi. Nah, oleh karena itu kita coba membuat langkah-langkah praktis untuk membuat animasi sederhana untuk kepentingan pembelajaran kita. Nah, langkah yang pertama tentu saja menentukan tujuan, ya. Jadi pada video-video yang lalu juga sudah kita tetapkan tujuannya apa, ya, ini sebagai acuan. Nah, untuk membuat animasi tujuannya apa, ya, kita tentukan tujuan media animasi yang kita buat, ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menyiapkan naskah animasi, ya, atau garis besar isi animasi. Nah,
Nah, kalau saya sebut ini GBIA, ya, garis besar isi animasi. Nah, itu merupakan satu naskah yang kita buat secara tertulis dan nanti akan kita implementasikan dalam bentuk gambar gerak atau animasi. Nah, kemudian setelah itu kita merancang konsep animasinya seperti apa, ya. Kemudian memilih aplikasi untuk membuat animasi. Aplikasi apa yang bisa kita gunakan, ya? Aplikasi apa yang kita sudah familiar, sudah terbiasa, sudah bisa. Nah, kemudian setelah itu kita langsung membuat animasi, ya. Dari tujuan, menyiapkan naskah, merancang konsepnya, memilih aplikasi, dan kita langsung eksekusi dengan membuat animasi yang kita inginkan, ya. Baik, ya. Sekarang kita lihat tujuan dari video ini, ya. Jadi pada video ini sebagai contoh nanti untuk membuat animasi, saya mengambil tujuannya adalah menjelaskan prinsip kerja motor diesel. Ini mudah, ya. Jadi bagi kita pendidik saya kira ini mudah. Tetapi nanti kita coba bagaimana langkah-langkah kerja dari motor diesel itu kita tuangkan dalam bentuk visual. Meskipun banyak di sana, ya, di internet atau di YouTube dan lain-lain sudah banyak, ya, prinsip kerja motor diesel dalam bentuk animasi atau video, ya, sudah banyak. Tapi ya kita coba kreasi sendiri, barangkali lebih cocok dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian naskah animasinya kita siapkan. Jadi naskah animasi ini berupa ringkasan isi animasinya apa, ya, menjelaskan kondisi-kondisi yang akan tampil dalam animasi tersebut, ya. Kalau dalam video kali ini karena fokus kita di sini adalah menjelaskan prinsip kerja motor diesel, maka materi yang kita tuliskan di dalam naskah animasi ini salah satunya adalah urutan kerja dari motor diesel. Jadi langkah-langkah pada motor diesel. Nah, ini nanti kita siapkan. Konsep animasinya seperti apa, ya? Nah, konsep animasinya misalkan di sini bagian yang tetap, ya. Jadi animasi itu tentu ada gambar yang tidak bergerak, ada gambar yang bergerak. Nah, jadi kita konsep, ya, bagian yang tidak bergerak atau yang tetap itu apa. Kemudian bagian yang bergerak, ya. Kemudian urutan gerakannya seperti apa. Model yang kita gunakan apa? Frame by frame, ya, atau motion twin atau shape twin, ya, silahkan dipilih. Dan itu tergantung juga kita mudah menggunakan yang mana, tergantung dari apa yang ingin kita animasikan, begitu, ya. Kemudian memilih aplikasi. Beberapa hal yang perlu kita jadikan pertimbangan untuk memilih aplikasi apa yang akan digunakan untuk membuat animasi ini, ya. Salah satunya yang pertama adalah aplikasi apa yang digunakan, ya. Bisakah kita menggunakannya? Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Ya, tentu harus ada orang lain yang membantu, ya. Nah, kemudian kita gunakan yang biasa kita pakai, ya. Waduh, kalau misalkan saya tidak biasa membuat animasi dan tidak bisa, ya, apalagi aplikasinya, ya. Waduh, saya belum tahu apa yang bisa saya gunakan misalkan, ya. Nah, baik, nanti kita lihat, ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tetapkan tujuan, naskah animasinya sudah, konsep animasinya, aplikasinya sudah kita pilih dan kita bisa menggunakannya, kita langsung eksekusi, kita mulai membuat, ya. Nah, sekarang kita turunkan dari tujuan ini, ya, menjelaskan prinsip kerja motor diesel, kita tuangkan menjadi naskah, ya, garis besar isi media animasi, ya. Nah, ini saya kira sama dengan yang kemarin, ya, tidak jauh beda, ya. Nanti untuk mapel apa silahkan disesuaikan. Deskripsi medianya apa? Menyajikan gerakan langkah isap, kompresi, usaha dan buang pada motor diesel 4 langkah, ya. Medianya apa? Animasi. Judulnya prinsip kerja motor diesel 4 langkah, ya. Penulisnya siapa?
ya, nanti silahkan ditulis ya. Nah, kemudian ini tabel garis besar isi media animasi kita ya. Tujuan pembelajarannya apa ya? Menjelaskan prinsip kerja motor diesel. Materinya apa ya? Prinsip kerja motor diesel tentu saja ya. Ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ya, ini materinya. Ya. Kemudian uraian materinya. Ya, nah nanti diuraikan. Jadi kalau ini poin-poinnya saja, ya kemudian kita uraikan. Ya, misalkan ini secara singkat saja. Prinsip kerja motor diesel terdiri dari langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Ya. Kemudian dijelaskan lagi. Pada saat langkah isap, katup masuk terbuka, ya, katup buang tertutup, begitu ya. Kemudian piston bergerak dari TMA menuju TMB, ya. Udara terisap masuk ke dalam silinder dan seterusnya, ya. Nah, jadi setelah langkah isap nanti dilanjutkan dengan langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston bergerak dari TMB menuju TMA. Ya, udara di dalam ruang silinder dikompresikan dan seterusnya. Jadi uraikan materi yang akan dijadikan menjadi animasi. Nah, tujuannya adalah materi yang kita sampaikan itu nanti tidak keliru, ya. Jadi kita membuat konsep tentu saja menggunakan acuan, ya, buku referensi dan lain-lain yang bisa kita percaya kebenarannya. Nah, jadi ini kita konsep ya melalui uraian materi, dan uraian materi inilah yang nanti akan kita ubah dalam bentuk visual ya, animasi. Nah, keterangannya di sini animasi menggambarkan bagian yang tetap, bagian yang bergerak, kemudian urutan geraknya ya. Model animasinya apa? Frame by frame. Aplikasi yang digunakan PPT misalkan. Nah, jadi apa yang akan kita gunakan? Aplikasi PowerPoint ya. Jadi tadi pada contoh-contoh yang sudah dibuat di sini, ini semua menggunakan aplikasi PowerPoint ya. Nah, ini jadi tidak sulit ya, dan saya kira semua kita bisa membuat ini ya, tinggal kita mau ya. Sekarang kembali ke naskah. Nah, jadi kita nanti akan membuat animasi dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, oke, baik ya. Jadi ini rancangan kita ya, garis besar isi media animasi kita ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat ya. Nah, jadi tadi tujuan pembelajarannya sudah kita tetapkan, kemudian naskahnya sudah kita siapkan. Sekarang kita lihat konsep animasinya. Ya, konsep animasinya seperti apa? Yaitu menampilkan bagian-bagian yang tetap ya pada motor diesel. Ya, bagian yang tetap itu nanti silinder, kepala silinder, injektor, intake, dan exhaust manifold. Ini bagian yang tidak bergerak. Jadi contoh yang di sini ini silindernya begitu, kemudian kepala silinder bagian atas ya, kemudian ada injektornya, ada intake manifold, dan ada exhaust manifold. Nah, nanti kira-kira yang akan kita buat seperti ini ya. Meskipun nanti agak berbeda karena kita coba untuk membuat langsung. Nah, jadi kalau ini sudah dipersiapkan dan ini sudah jadi ya, dengan hasil yang lebih halus. Mungkin nanti yang akan kita buat agak sedikit lebih kasar karena kita membuat agak cepat gitu ya. Nah, ini ya bagian yang tetap atau tidak bergerak. Kemudian bagian yang berikutnya adalah menampilkan bagian-bagian yang bergerak ya, yang mencakup katup ya, ini bergerak nanti membuka dan menutup. Ada piston, ini yang bergerak naik turun. Ada batang penggerak ya, ini yang berwarna hitam. Ada poros engkol yang berwarna biru berputar. Ada udara masuk ya. Kemudian ada gas buang yang keluar ya pada saat terjadi langkah buang. Nah, ini
bagian-bagian yang bergerak yang akan ditampilkan dalam animasi kita, ya. Nah, kemudian urutan geraknya, ya. Nah, ini kita siapkan betul, ya, jangan sampai keliru, ya. Urutan gerak, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston turun, gas baru terisap. Ini langkah isap, ya. Kemudian katup masuk dan buang tertutup, piston bergerak naik, ya, atau kompresi. Ini langkah kompresi, ya. Kemudian katup masuk dan buang tertutup, piston bergerak turun. Ini langkah usaha, ya, atau pembakaran. Kemudian urutan gerak berikutnya, katup buang terbuka dan katup masuk tertutup, piston bergerak naik, ya. Ini langkah buang. Nah, ini acuan kita untuk membuat gerakan piston, ya, pada prinsip kerja mesin diesel ini, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, model yang kita gunakan apa? Ya, animasinya frame by frame. Ini adalah konsep yang nanti akan kita gunakan, ya. Jadi bagian yang tidak bergeraknya apa, bagian yang bergeraknya apa, kemudian urutan geraknya seperti apa, dan kita menggunakan model animasinya apa, ya. Kita gunakan nanti frame by frame. Nah, ini, ya. Nah, kemudian berikutnya kita memilih aplikasi yang kita gunakan, ya. Aplikasi apakah yang akan kita gunakan? Ya, tentu harus kita yang menentukan, yang kita biasa gunakan dan bisa menggunakannya, gitu, ya. Nah, kaitannya dengan ini, bisakah kita menggunakan aplikasi tersebut? Ya, kita harus bisa, ya. Ya, kemudian kita gunakan aplikasi yang biasa dipakai, ya, misalkan PowerPoint, ya. Nah, saya kira semua dari kita sering menggunakan PowerPoint dan sudah terbiasa. Bisa juga menggunakan Adobe Flash, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian ada aplikasi rekam layar, ya, video editor. Dengan menggunakan PowerPoint saja saya kira nanti kita cukup, ya, sudah bisa menghasilkan animasi yang bagus, ya, saya kira itu, ya. Nah, baik, ya. Sekarang kita coba dari tujuan tadi sudah kita tetapkan, kemudian naskahnya sudah kita siapkan, garis besar isi media animasinya sudah kita siapkan, ya. Kemudian konsepnya tadi sudah kita tetapkan, aplikasi yang kita gunakan juga sudah kita siapkan, ya. Nah, sekarang kita coba eksekusi, ya. Nah, jadi dari yang sudah kita konsepkan itu nanti kita bisa menghasilkan video animasi, ya. Nah, jadi animasi itu dalam bentuk video dengan durasi pendek atau durasi panjang tergantung dari isi animasi tersebut. Nah, kemudian animasi dalam bentuk gambar gerak, ya, atau file GIF, ya, dan ini biasanya pendek dan ringan. Nah, ini, ya, jadi kita bisa memilih nanti, ya. Kalau durasinya panjang bisa kita gunakan video animasi. Kalau durasinya pendek bisa kita gunakan GIF, gitu, ya, gambar gerak dalam bentuk GIF. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba, ya. Coba kita membuat animasi cara kerja motor diesel, ya. Nanti bisa kita lanjutkan membuat animasi aliran arus dalam rangkaian, ya, memotong benda kerja atau animasi-animasi yang lainnya, ya. Sekarang kita coba, ya, kita membuat animasi cara kerja motor diesel. Nah, ini contoh animasi yang sudah dibuat, ya. Jadi ini yang disinggung di awal video kita, ya. Ini prinsip kerja mesin diesel, gerakannya sudah lebih halus, ya. Ini. Kemudian ini yang nanti akan kita coba buat, ya. Gerakan mesin diesel, ya, pada langkah isap, kompresi, usaha, dan buang, ya. Ini gerakannya. Kita lihat dari animasi yang ini, ya. Ini gerakannya lebih cepat, ini gerakannya lebih lambat, ya. Ini animasinya sama, hanya saya atur gerakannya ini lebih lambat, ini lebih cepat.
ya, tetapi langkah-langkahnya sama persis. Sedangkan animasi yang terakhir ini paling lambat. Jadi waktu untuk gerakannya lebih lambat dibanding dengan yang ini, apalagi yang ini. Nah, kita akan coba membuat ya animasi cara kerja mesin diesel yang ini, ya. Nah, nih, mari kita lakukan. Baik, sekarang mari kita coba untuk membuat animasi prinsip kerja motor diesel, ya. Kita akan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, kita pertama membuka file baru ya untuk PowerPoint-nya, ya. Ini slide yang biasa kita tulis judul, ya. Kita buat slide yang baru saja, ya, slide yang kosong. Sedangkan yang judul tadi kita buang, kita delete, ya. Kita gunakan slide yang kosong, ya. Kemudian bagian yang tidak bergerak ini adalah silinder, kepala silinder, injektor, intake dan exhaust manifold. Nah, ini kita buat. Yang pertama ini kita coba membuat silindernya, ya. Jadi kita memanfaatkan bentuk-bentuk yang ada di PowerPoint ini, ya. Kita bisa menggunakan rectangle untuk silinder, ya. Kita tempatkan di sini kira-kira, ya. Ya, kira-kira secukupnya, besarnya kira-kira, ya. Kemudian ingin kita beri warna misalkan hitam, gitu ya. Ya, nah ini. Kemudian karena kiri kanan kita copy, ya, kita buat sebelahnya lagi begitu, ya. Nah, ini kita umpamakan adalah silindernya, ya. Kemudian untuk kepala silindernya kita bisa gunakan juga persegi panjang, ya. Kita beri warna hitam, ya. Begitu, ya. Kemudian kita siapkan kepala ini, silinder sudah, kepala silinder. Kemudian kita siapkan injektor, ya. Nah, injektor mungkin bentuknya kita tidak usah terlalu rumit begitu, ya. Yang penting nanti bisa menggambarkan injektor, ya. Ini kita beri warna misalkan ya biru, ya. Ya. Kita posisikan kira-kira di tengah, gitu ya. Kemudian kita tambahkan bentuk yang lainnya, ya. Ya. Ya, kemudian kita tambahkan mungkin supaya bentuknya menyerupai injektor, ya. Begitu, ya. Nah, kemudian silinder sudah, kepala silinder sudah, injektor sudah, intake dan exhaust manifold, ya. Kita buat intake dan exhaust manifoldnya mungkin pakai sembarang bentuk saja ini, ya. Ya, kita tempatkan di sini, ya. Ya, kita perkirakan posisinya tepat. Ya, ya, mungkin kita tutup, ya.
Ya, ini kita beri warna hitam garis tepinya, sedangkan isinya putih saja, gitu ya. Kemudian kita tebalkan garis tepinya, ya. Nah, ya, kira-kira begini, ya. Kemudian ini bisa kita kopikan untuk exhaust manifoldnya, ya. Kemudian kita balik posisinya, ya. Kemudian kita tempatkan di sebelah kanannya, gitu, ya. Nah, ini sudah kita buat intake dan exhaust manifoldnya, ini, ya. Nah, sekarang kita perbesar, ya, untuk mungkin bagian katup di sini harus berlubang, kita beri gambar bentuk kotak, ya, berwarna putih, ya, kemudian tidak ada outline-nya. Ya, ini sudah kita tutup juga sebelah sini, ya. Ya, sebenarnya bisa dibuat garis satu-satu, ya, tapi saya menggunakan cara ini, ya, untuk menutupi bagian-bagian yang garis yang tidak diperlukan, ya. Nah, ini, ya. Ya, sebenarnya kita bisa membuat garis satu sampai ke sini, ya, kemudian sampai ke sini lagi garis lengkungnya, ya, bisa. Ya, ini hanya cara saja kita, ya. Silahkan bisa menggunakan kreativitas masing-masing. Kemudian ini kita copy, ya, kemudian kita tutupkan di sebelahnya juga sehingga bisa garis tepinya bisa tertutup, ya, untuk posisi katup nanti, ya. Ya, kemudian ini kita kopikan juga, kita tutupkan ke sini. Nah, ya, jadi intake manifold dan exhaust manifold sudah terbentuk. Nah, ya. Kemudian ini adalah bagian-bagian yang tetap. Silinder sudah, kepala silinder sudah, injektor sudah, intake dan exhaust manifold juga sudah, ya. Ini. Nah, kemudian kita perlukan yang bagian bergerak. Nih, kita hapus, ya. Bagian yang bergerak yang kita perlukan di sini adalah katup. Nah, ya, kita buat katupnya. Ya, kita bisa menggunakan ini kali, ya. Kemudian kita mungkin beri warna yang berbeda, ya. Kita beri warna hijau, itu, ya. Kita tempatkan di sini, ya. Ya, kira-kira kita posisikan tempat, ya. Kemudian kita buat batang katupnya, ya, pakai rectangle juga. Kita tepatkan posisinya, kita samakan warnanya, ya. Kemudian ini kita gabung, ya, kita buat grup, ya, sehingga ini menjadi satu kesatuan, ya. Ya, kita posisikan lagi tepat, ya. Kemudian kita kopikan, ya. Kita kopikan untuk katup buangnya. Ini, ya. Kita posisikan di exhaust manifold. Nah, ini, ya. Sehingga kita sudah
memiliki bagian yang bergerak itu katup ya. Nah, kemudian kita memerlukan piston ya. Kita buat piston dari rectangle juga, bentuk yang kotak ya. Kita buat ya kira-kira begini ya. Nah, kita beri warna yang lain ya. Misalkan berwarna biru. Ya. Kita beri warna biru, kita posisikan ya supaya tepat lebarnya. Kemudian kita beri kita besarkan biar mudah. Kita beri ring piston ya, kita beri garis ya, kita beri warna garisnya, mungkin warnanya ya, kita tebalkan garisnya gitu ya. Ya, ini posisinya kita bisa atur turun naikkan ya. Kemudian kita copy untuk ring pistonnya, untuk ring piston yang pertama, kedua ya. Ya, saya kira cukup ya. Sebenarnya ada ring oli, karena kita ini hanya animasi saja, mungkin cukup saja. Kemudian kita buat lingkaran di sini sebagai pin piston. Sebagai pin piston kita beri warna mungkin putih gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian katup sudah, piston ya, batang piston ya, batang penggerak ya. Baik, batang penggerak. Nah, ini ya. Kemudian kita tempatkan batang penggerak ya. Ya, kita masih gunakan rectangle. Ya, panjangnya diperkirakan begini ya. Kemudian kita beri warna hitam ya. Gitu. Nah, ini kita letakkan di belakang piston ya. Bring backward. Bring back. Nah, jadi terletak di belakang piston ya. Nah, batang penggerak sudah ya, dengan pinnya di sini, pin pistonnya. Kemudian poros engkol ya. Poros engkol kita buat ya. Ini sebagai patokan, kita buat lingkarannya untuk mempermudah gambar kita. Ya. Nah, kita ini hanya untuk garis saja, kita tidak menggunakan isiannya ya, kita kosongkan saja. Kemudian bagian dari sini ya, ujung dari connecting rod ya, kita gunakan bentuk donat ya, kita pasangkan di sini ya. Nah, ini kita buat hitam ya. Nah, ini jadi ini sebagai big end dari batang penggerak ini ya. Nah, ini ya, jadi di sini dihubungkan dengan poros engkol ya. Kemudian kita gabung antara bentuk donat dan rectangle ini, kita jadikan grup. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita siapkan poros engkol ya. Poros engkol bisa kita gunakan rectangle juga begitu ya. Letakkan di sini. Nah, ini ya. Kemudian ini kita beri warna yang lain ya. Nah, misalkan kita beri biru lagi ya, kita letakkan di belakang
ya. Nah, mungkin ini warnanya kurang bagus ya. Kita beri warna yang lebih cerah supaya tidak menghalangi batang pistonnya warnanya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi batang pistonnya, ujung batang piston tetap terlihat ya. Kemudian kita beri di sini sebagai porosnya. Nah, ya. Nah, jadi lingkaran ini sebagai acuan saja. Nanti lingkaran ini kita hapus, ya. Lingkaran ini nanti kita hapus karena tidak kita pakai. Nah, jadi kita sudah memiliki bentuk, ya, ini, ya, bagian-bagian utama dari mesin diesel, ya. Silindernya sudah ada, kepala silinder sudah ada, ya. Kemudian intake manifold dan exhaust manifold sudah ada, injektornya sudah ada. Bagian yang bergerak ini nanti ada katup, ya, sudah ada piston, ada batang penggerak, ya. Kemudian ada poros engkol, ya. Sudah ada semua, ya. Mungkin yang bagian poros ini warnanya kita tegaskan saja pakai warna hitam, misalkan, ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba untuk menggerakkan, ya, karena kita menggunakan model animasi frame to frame, ya, sehingga yang kita buat itu adalah setiap gambar memiliki posisi yang berbeda-beda, ya, untuk nanti ditampilkan secara berulang-ulang. Nah, jadi akan tampak bergerak. Ya. Ini yang piston kita gabung semua saja, garis, dan ini kita gabung, jadikan grup. Nah, ini ya, kita letakkan bring to from, ya. Nah, ini. Nah, baik, ini kita hapus ya acuan kita. Ya, sekarang acuannya, nah ini, acuan berikutnya, ya. Urutan gerak, ya. Katup masuk terbuka, katup buang tertutup, ya. Piston turun, ya. Kemudian gas baru terisap. Mungkin ini kita panjangkan sedikit ya biar nanti gerakan pistonnya pas. Ya, elips ini kita buat ya untuk sebagai patokan. Jadi bagian sumbu dari ujung connecting rod yang bawah ini ya sebagai acuan nanti gerakan piston TMA dan TMB ya. Kemudian kita paskan di sini ya. Kemudian kita paskan garisnya ya. Kemudian ini kita hapus ya. Nah, jadi patokan nanti titik mati bawah di sini dan titik mati atas di sini posisi pistonnya ya. Nah, ini jadi kita sudah memiliki bentuk dasar ya, komponen-komponen dasar dari motor diesel 4 langkah ini ya. Nah, sekarang kita urutkan gerakannya. Urutan gerak di sini ya, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston turun, gas baru terisap. Ya, nah ini. Jadi ini langkah isap. Ya, jadi langkah isap posisinya katup masuk terbuka. Ya, katupnya kita geser ke bawah sampai posisi terbuka begitu. Nah, ya. Ya, kemudian
Ini kita hapus saja sebagai skenarionya, ya, bisa dilihat di naskahnya, ya. Nah, kemudian ini bisa kita kopikan, ya. Jadi pada saat katup terbuka, katup masuk terbuka, piston bergerak dari TMA ke TMB, ya. Jadi ini kita kopikan. Ini posisi TMA, ya. Kita copy, kita paste, ya, sehingga ada slide yang kedua dengan posisi yang sama, ya. Kemudian piston ini kita gerakkan, ya, kita posisikan ke tengah dulu, ya. Kita posisikan tengah-tengah dari garis yang ini, ya. Nah, jadi ini garis TMA, ini garis TMB. Kira-kira posisi di tengah-tengah itu nanti posisinya di sini, ya. Nah, sekarang piston kita turunkan ke posisi di tengah, ya. Nah, ini, ya. Kita posisikan di tengah. Katup masih terbuka, ya. Katup masih terbuka. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita kopikan lagi, ya, sampai ke TMB. Ya, jadi kalau ini masih TMA, ya. Posisi piston masih TMA, yang ini posisi di tengah-tengah. Sekarang kita kopikan posisi yang di TMB, ya. Copy, paste, ya. Nah, ini jadi ini kita posisikan ke TMB, ya, pistonnya, ya. Nah, ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide yang kedua. Ya. Pada slide yang kedua ini, ya, posisi piston di tengah, ya, sehingga poros engkol ini posisinya mestinya juga di 90 derajat posisinya, ya. Kita posisikan 90 derajat gitu, ya. Nah, kemudian ini poros engkol, ya, kita tempatkan juga di sini, ya. Ya, kita tempatkan di sini poros engkolnya, ya. Kemudian ini posisikan agak membelok, ya. Nah, ya. 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 Ini pada posisi poros engkol di tengah, ya. Nah, kemudian ini yang di TMB, ya. Nah, di TMB ini poros engkol kita posisikan ke bawah. Tentu saja batang penggerak atau connecting rod ini juga posisinya di bawah. Nah, kita paskan posisinya, ya. Nah, ini. Ya, jadi kita sudah punya 3 frame, ya. Yang pertama ini posisi di atas, kemudian di tengah, kemudian di bawah, ya. Kemudian nanti posisinya piston naik lagi, ya. Kalau posisinya naik lagi, itu posisi piston bisa kita menggunakan yang ini, ya. Kita bisa kopikan, kemudian kita letakkan di bawah, ya. Nah, ini, ya. Hanya sekarang letak dari poros engkolnya kita geser, ya. Poros engkolnya kita geser, ya. Kemudian connecting rodnya, ya, itu juga kita geser posisinya, ya. Nah, ini, ya. Nah, jadi kita sudah punya 4 frame, ya. Tapi ini masih kasar, ya, masih kasar gerakannya, tapi sudah tampak gerakannya, ya. Nah, ya,
Sekarang katupnya belum kita ubah ya. Jadi pada saat langkah isap, katup terbuka ya, piston bergerak ke bawah. Nah ini ya. Kemudian sampai TMB ya, tertutup. Ya, kita geser ke posisi tertutup ya. Kemudian piston bergerak ke atas ya, posisi tertutup juga ya. Ini kita pakai katup yang di atas, ini kita kopikan ke bawah sini ya. Nah ini ya. Setelah ini maka piston bergerak naik TMA ya, langkah kompresi ya. Jadi yang kita punya TMA yang ini ya, kita copy saja, copy, letakkan di bawah. Nah, jadi urutannya ini posisi piston kompresi naik ke atas, kemudian nanti mencapai TMA ya. Cuma ini katupnya terbuka, kita kopikan katup yang tertutup ini ya, kita copy ya, kemudian di sini kita delete, kita posisikan katup tertutup ini ya. Nah, jadi ini langkah kompresi ya. Setelah langkah kompresi maka dilanjutkan dengan langkah usaha, piston bergerak turun ya. Jadi kalau yang bergerak turun nanti ini pakai yang ini bisa ya, kita kopikan lagi ya, kita copy kemudian ke bawah kita paste ya. Hanya tentu saja pada saat bergerak ke bawah piston karena langkah usaha maka katup ini tertutup ya. Ini kita delete, kita ganti dengan katup yang tertutup, kita kopikan dari slide yang lain, kemudian kita paste di sini ya. Ini katup tertutup ya. Nah, ini langkah usaha ya, atau langkah pembakaran ya. Langkah pembakaran itu sampai pada poros engkol atau piston berada di TMB ya. Jadi kita mengkopikan slide yang posisinya TMB ya, kita copy, kita letakkan di bawah. Nah itu ya. Nah setelah masuk TMB ya, karena ini tadi langkah usaha, ini sudah di TMB mau masuk langkah buang ya. Sekarang katup buang kita buka ya, karena di katup buang mulai terbuka di sini ya. Ini ya, katup buang mulai terbuka, piston bergerak naik ke atas ya. Kita ambil yang seperempat lagi, posisi piston yang seperempat lagi ya. Slide yang nomor 4 posisinya sama ya, kita copy, kita letakkan paste di bawah ya. Nah sekarang tinggal katupnya yang karena ini langkah buang, katupnya kita ganti dengan katup yang terbuka. Kita kopikan dari slide 7. Copy, kita pastekan di sini ya. Nah, ini posisinya terbuka ya. Nah, setelah posisi langkah buang, maka nanti akan kembali ke langkah isap ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini sudah punya 8 slide ya, 8 slide dengan posisi yang kita lihat dari atas. Ini langkah isap, katup terbuka ya, kemudian piston bergerak ke bawah, katup masih terbuka, kemudian piston sampai ke TMB ya, katup mulai tertutup ya, dilanjutkan dengan langkah kompresi, piston ke atas, katup masuk, katup buang tertutup ya, kemudian sampai TMA ya. Ini mulai langkah usaha ya. Nah pada akhir langkah kompresi ini maka ya terjadi penyemprotan bahan bakar ya. Nah, jadi kita beri di sini garis ya, pada injektor kita beri garis ya. Ya. Kemudian kita copy ya. Kita bisa ini ya.
Kita copy beberapa garis ya sebagai gambaran dari proses injeksi bahan bakar ya. Kita kopikan lagi secukupnya. Kira-kira nanti sudah cukup menggambarkan penyemprotan bahan bakarnya ya. Ya, saya kira cukup ya ini ya untuk penggambaran sederhana dari penyemprotan bahan bakar ya. Nah, oke ya. Ini penyemprotan bahan bakar, mulai pembakaran, langkah usaha, kemudian sampai TMB, katup buang mulai membuka, ya, kemudian langkah buang, itu ya, sampai ke atas, nanti kembali ke langkah isap, ya, katup buangnya tertutup, ya, dan seterusnya. Nah, ini kita coba untuk menampilkan hasil yang kita sudah buat ini, ya. Nah, kita coba untuk menayangkannya, ya. Jadi kita gunakan slideshow di sini, ya. Kemudian setup slideshow, ya. Kemudian kita pilih loop continuously until escape, ya. Kita klik ini, ya. Kita klik OK, ya. Kemudian transition, kita pilih transisi, ya. Kemudian on mouse click ini kita hilangkan centangnya ya. Kemudian ini durationnya kita buat kecil saja. Kemudian after ya ini. Jadi after setelah berapa detik ya. Nah, ini sementara kita nolkan dulu. Ini apply to all ya. Jadi ini otomatis nanti akan slide itu akan tampil secara bergiliran ya, berurutan setelah 0 detik ya. Nah, kemudian kita coba, nah, mungkin ini kita coba dilambatkan dengan 1 detik gitu ya. 1 detik ini apply to all ya. Nah, ini lebih lambat gerakannya ya. Kalau ingin lebih lambat lagi mungkin ini 0 ya, tapi kita bisa isi yang di belakang ini 0,5 detik ya, 0,5 detik ya. Apply to all ini lebih cepat dari tadi 1 detik ya. Nah, ini ya. Nah, ini masih kaku ya. Jadi gerakannya masih kaku karena antar slide itu perbedaan geraknya mencolok ya, perbedaan geraknya mencolok. Nah, kita bisa mengatur lebih halus lagi ya. Jadi perbedaan antar slide gerakannya kita perpendek lagi ya. Kalau ini dari posisi piston di TMA, kemudian gerakan berikutnya langsung di tengah-tengah. Nah, ini bisa kita perpendek ya. Jadi kita tambah slide-nya, kita kopikan slide nomor 1 ya, kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Ya, sehingga pada slide yang kedua ini kita coba pistonnya kita turunkan separuh dari ini. Jadi 1/4 dari TMA ke TMB jaraknya. Ini kita turunkan. Kita turunkan di tengah-tengah. Ya, menggunakan panah turun naik saja ya, tidak usah menggunakan mouse di drag, tidak usah. Jadi kita gunakan naik turun ya ini. Jadi ini posisinya sudah di tengah-tengah ya, atau posisinya 1/4 dari TMA ke TMB. Nah, sekarang kita berarti putar posisi ini juga ya, posisi poros engkolnya. Poros engkolnya kita putar di posisi di sini ya. Nah, kemudian ini batang pistonnya juga kita sesuaikan posisinya. Itu ya, kita sesuaikan lagi. Nah, ini ya. Jadi gerakan dari atas
ke sini, ini lebih pendek gerakannya ya. Kemudian dari sini kemudian sampai TMB ini juga gerakannya terlalu panjang ya. Sehingga dari slide yang ketiga bisa kita kopikan lagi, copy ya. Ya. Kemudian ini kita bisa turunkan lagi pistonnya setengahnya lagi dari posisi tengah sampai TMB ya. Jadi ya seperempatnya kira-kira begini ya. Kemudian poros engkol tentu kita sesuaikan lagi posisinya, kita putar sedikit ya sampai posisinya kira-kira pas ya. Kemudian ini juga kita sesuaikan lagi. Ya, sehingga dari posisi di tengah ke bawah ke sini ya, itu jaraknya juga pendek ya. Kemudian dari posisi TMB ke menuju ke TMA ini juga jaraknya jauh, jadi bisa kita kopikan lagi. Dari sini kita copy, kita paste ya. Kemudian kita sesuaikan lagi jaraknya. Ya, poros engkolnya kita geser posisinya. Ya, di sini ya. Kemudian pistonnya juga kita naikkan. Kemudian ininya kita geser lagi. Ya. Kemudian ini posisi naiknya sudah. Ini langsung ke TMA ya. Sehingga kita perlu perpendek lagi, kita copy ya. Nah, ini kita naikkan pistonnya. Ya, memang ini pekerjaannya lama ya. Karena manual gitu ya. Apa yang kita bisa ya. Oke. Kemudian ini poros engkolnya kita sesuaikan lagi posisinya. Kemudian connecting rodnya kita sesuaikan lagi. Sekarang kita simpan. Ya, setelah kita save, kita coba slide show lagi ya. Nah, ini gerakannya sudah lebih halus. Kalau kita jadikan misalkan ini detiknya kita perpendek ya, 0,5 kita ganti 0,2 detik ya. Apply to all, maka gerakannya akan lebih cepat. Nah, jadi ini kita bisa hapus ya, garis bantu ini ya, sudah tidak kita pakai gitu ya. Nah, ini pada posisi masuk ya, gas baru akan terisap. Nah, ini. Sekarang gas baru itu akan kita misalkan beri warna ya, warna apa ya, atau dengan tanda panah ya, tanda panah ya. Sekarang kita beri warna saja ya.
Ya, kita beri warna biru, ya. Ini menandakan gas baru masuk, ya. Kemudian di dalam ruang bakar ini juga kita beri kotak. Nah ini ya, kita beri warna biru, gitu. Nah, kita letakkan di belakang. Nah ya, nah jadi ini sudah tampak gas berwarna biru masuk, ya. Nah ini pada slide berikutnya ya juga sama, ya. Jadi kita kopikan kotak ini ke slide berikutnya, ya. Kita panjangkan, kita ranknya kita buat letakkan di belakang. Kemudian bentuk yang ini kita beri warna lagi, ya. Nah ini ya. Kemudian, nah sekarang warna dari kotak ini yang menggambarkan udara yang diisap, ya, kita kopikan di sini, ya. Ke slide berikutnya ini mulai langkah kompresi, ya. Mulai langkah kompresi, ya. Ini gambar ini kita letakkan di belakang, ya. Garis bantunya ini kita hilangkan lagi. Nah, langkah kompresi ini udara yang ada di ruang bakar ini ditekan, ya, ditekan sehingga warnanya kita ubah menjadi warna yang misalkan, nah ini ya, agak merah muda, ya. Sedangkan daerah sini udara baru, ini bagian udara, ya, itu kita beri warna biru, ya, karena tadi udara bersih, ya, kita beri warna biru. Nah, kemudian kita ke slide berikutnya, ya. Kita isi ruang bakar ini, ya, dengan warna yang makin pekat, ya. Jadi kalau di sini, ya, ini makin pekat, ya, warna merahnya makin pekat. Kemudian ini kita beri warna lagi tadi, ya, warna yang tadi ini udaranya pada posisi intake manifold, ya. Kemudian kita ke slide berikutnya, ini masih kompresi, ya. Ini udara dikompresi. Ini kita kopikan udara dikompresinya, kita kopikan ke sini, ya. Kemudian kita letakkan di belakang, ya. Kemudian warnanya kita lebih pekatkan karena menunjukkan dia sedang kompresi, ya. Jadi warnanya semakin pekat. Nah ini ya. Kemudian udaranya kita kembalikan di sini warnanya biru, ya. Ini kemudian kita copy lagi. Nah ini posisi top kompresi, ya. Top kompresi, ya. Ini warnanya kita lebih pekatkan lagi, ya. Misalkan warna yang ini, ya. Nah ini lebih pekat, ya, dibanding dengan sebelumnya, ya. Nah sekarang warna bahan bakar yang disemprotkan kita ganti dengan warna yang lebih kontras, ya. Misalkan di sini kita beri warna putih, gitu ya. Mungkin ketebalannya bisa kita tambah, gitu. Nah ya. Kemudian kita lanjutkan di langkah berikutnya, ya. Berarti ini mulai pembakaran, ya.
Nah, pembakaran ini warnanya kita buat merah. Nah, ini ya. Jadi pembakaran warnanya merah. Kemudian ini garis bantu juga kita buang. Ini gas yang terbakar. Ya, warnanya kalau piston sudah bergerak ke bawah, kita buat warnanya lebih pudar dari merah. Ya, mungkin kita cari warna yang lain, ya, yang lebih memudar. Ya. Ya, kemudian ini gas pembakarannya kita kopikan ke slide berikutnya. Ya, nah sekarang warnanya ini kita buat lebih pudar lagi. Ya, lebih pudar lagi. Mungkin cenderung agak mau menghitam. Ya, itu ya. Mungkin warnanya terlalu pekat ya. Kita bisa ubah dengan warna yang lebih muda barangkali ya. Ya. Kita letakkan di belakang lagi. Ini kita ganti dengan warna yang agak hitam. Ya. Ya, karena ini gas buang gitu ya. Nah, sekarang gas buang ini berwarna hitam ya. Jadi yang di belakang sini kita beri warna yang sama, hitam begitu ya. Kemudian ke slide berikutnya ya, ini warnanya tetap sama. Kita kopikan gas buangnya ke sini. Kita letakkan di belakang ya. Ini gas buang di exhaust manifold juga kita hitamkan ya. Kemudian pada slide berikutnya kita belakangkan lagi, kita hitamkan lagi ya. Kemudian slide berikutnya ya. Sampai nanti. Nah, jadi kembali ke sini lagi ya. Kita save ya. Nah, sekarang kita coba ya. Ya, mungkin yang gas buang ini di slide yang pertama kita buat hitam juga ya. Posisinya gitu ya. Kita coba. Ya, jadi ini hasil dari yang kita buat ya, langkah kerja mesin diesel ya, mulai dari langkah isap, kompresi, usaha dan buang. Ya, jadi dengan cara yang sederhana meskipun agak lama ya, kita bisa membuat animasi yang saya kira sangat mudah kita buat dan bisa memberikan informasi mengenai bagaimana mesin diesel bekerja ya, dengan visualisasi berbentuk animasi. Jadi ini kita menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan dan saya kira hasilnya ini juga bagus ya. Nah, untuk memberi hasil yang lebih halus saya kira nanti bisa kita sisipkan antar slide ini dengan gerakan yang lebih pendek ya, sehingga gerakan piston dari satu slide ke slide yang lainnya ini tidak terlihat patah-patah ya.
namun itu membutuhkan waktu lagi dan ketelitian lagi sehingga gerakan-gerakan piston itu terlihat lebih halus ya. Nah, jadi inilah hasil yang kita coba buat ya, membuat animasi menggunakan PowerPoint ya, prinsip kerja mesin diesel. Setelah kita menyelesaikan semua langkah-langkah gerakan ya dari mesin diesel 4 langkah ini ya, kemudian kita berikan identitas ya. Misalkan di sini diberi keterangan udara masuk ya, kemudian di sini ada langkah isap ya, mungkin ditambahkan cara kerja mesin diesel ya, kemudian ini ada identitas siapa yang membuat animasi ini. Nah, ini penting ya, karena ini produk kita, hasil karya kita ya, tentu perlu kita tampilkan di sini ya, siapa yang membuatnya ya, karena ini kreativitas kita. Jadi tidak ada salahnya untuk menampilkan siapa yang membuat ya, karena ini produk kita, milik kita ya. Nah, sehingga untuk semua slide kita beri keterangan ya, sesuai dengan langkah-langkah yang masuk ya, kemudian diberi identitas siapa yang membuatnya ya. Kemudian di bagian tadi ya, udara masuk, kita beri tanda panah ya, bisa bergerak tanda panahnya ya, sesuai dengan slide-nya ya. Kemudian pada saat langkah buang ya, ini bisa kita beri tanda panah juga ya, langkah buang, gas buangnya keluar dari exhaust manifold ya, sehingga hasil akhir dari yang kita buat ini seperti ini ya. Ini jadi ada identitas kita ya, kemudian langkah kompresi ya, langkah usaha ya, kemudian dilanjutkan dengan langkah buang. Ini ada gas bekas keluar ya, saat langkah masuk ya, isap, ada gas atau udara masuk ke dalam silinder dan seterusnya. Jadi kita bisa berikan identitas ya, atau keterangan seperlunya sesuai dengan apa yang ditayangkan di sini. Ya, baik, demikian pembahasan kita mengenai prosedur pembuatan animasi sederhana cara kerja mesin diesel 4 langkah ya. Kita kembali ke pembelajaran kita selanjutnya. Baik, jadi tadi sudah kita buat ya langkah-langkah secara rinci untuk membuat animasi cara kerja mesin diesel yang hasilnya seperti ini ya, persis seperti ini ya. Ini cepat, ini lambat, ini lebih lambat ya. Ini bisa digunakan untuk keperluan yang berbeda ya. Jadi kalau cepat atau sedang ya, atau lambat. Nah, jadi ini gerakan ini masih kelihatan patah-patah ya, karena tadi contoh yang kita buat ini gerakannya antar slide ya, atau antar frame ini agak jauh gerakannya. Sedangkan yang ini gerakan antar slide itu lebih halus, lebih pendek ya. Kalau ini gerakannya lebih panjang-panjang sehingga tampak hasilnya lebih patah-patah dibanding dengan yang ini. Nah, ini nanti bisa kita kembangkan menjadi lebih halus hasilnya jika kita bisa menambahkan frame-frame yang gerakannya lebih pendek-pendek ya. Nah, ini ya. Nah, dari beberapa pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi ya, coba kita buat simpulan. Apa yang dapat saudara simpulkan dari pembahasan membuat animasi sederhana seperti yang sudah dicontohkan tadi ya? Silahkan membuat simpulan ya. Nah, baik ya, untuk berikutnya ya, tugas ya, silahkan membuat garis besar isi animasi ya. Silahkan dibuat dengan contoh seperti tabel tadi ya. Kemudian sebagai tugas awal dalam menyiapkan animasi sederhana. Jadi harus
dikonsep dengan baik, ya. Jadi silahkan nanti membuat GBIA ya sebagai bagian awal dari menyiapkan animasi, ya. Kemudian dibuat konsep animasinya, ya. Kemudian diimplementasikan animasi yang sudah dikonsep itu, ya, menjadi animasi, ya, sesuai dengan GBIA dan konsep yang sudah dibuat, ya. Jadi silahkan buat GBIA, ya, konsep animasinya dan hasil dari yang sudah dibuat, dari yang sudah direncanakan. Hasilnya itu berupa animasi. Silahkan dikerjakan, ya. Demikianlah pembahasan kita mengenai membuat media animasi sederhana dengan aplikasi yang mudah kita gunakan karena kita sudah terbiasa menggunakannya, ya. Sampai berjumpa pada video berikutnya yang tentu saja dengan materi yang semakin menarik. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.